lagi di channel aku, Mia Med. Ini kita akan bahas tuntas mengenai PPG Prajabatan. Banyak banget yang nanyain, apa sebenarnya PPG Prajabatan itu? Apa syarat untuk daftar PPG Prajabatan itu? Apa aja keuntungan ikut PPG Prajabatan? Kemudian juga tahun 2023 ini apakah akan ada dibuka? Apa tips lulus PPG Prajabatan? Dan yang paling sering ditanyakan adalah apakah lulusan PPG Prajabatan akan diangkat jadi ASN? Itu akan aku bahas di sini. Maka dari itu tonton terus videonya sampai habis. Enjoy. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Hari ini kita akan bahas tuntas mengenai PPG Prajabatan ini. Banyak banget yang nanyain apa sebenarnya PPG Prajabatan itu. Nah, PPG Prajabatan itu adalah pendidikan profesi guru atau program yang diselenggarakan oleh pemerintah setelah kita lulus dari program S1. Nah, jadi buat kamu yang lulusan S1 sesuai dengan bidang studi yang bisa ditempuh untuk mengajar di sekolah SD, SMP, SMA, bisa ikut PPG Prajabatan ini. Selesai PPG Prajabatan ini, kita akan mendapatkan gelar tambahan, gelar GR. Nah, jadi kalau misalnya kamu gelarnya SPD, kan udah tamat dari S1 SPD, maka gelar di akhirnya ada GR, jadi SPD GR. Kalau misalnya kamu misalnya eksak terapan, kan matematika murni atau fisika murni, biologi murni gitu, nanti ya SSI GR gitu. Jadi ada tambahan gelarnya yaitu GR. Apa aja syaratnya? Nah, jadi syarat untuk PPG Prajabatan ini yang pertama, kamu adalah warga negara Indonesia. Yang kedua itu kamu adalah lulusan dari S1 kependidikan dan non kependidikan. Jadi bisa aja kamu dari pendidikan, jurusannya pendidikan ataupun yang tidak pendidikan. Nah, kamu bisa baca ini linearitas. Aku kasih linknya di description box aku. Jadi di situ ada tabel linearitas. Jadi apakah jurusan kamu, misalnya kamu non kependidikan, nah, apakah bisa masuk? Misalnya kamu tuh ilmu sejarah gitu kan, ilmu sejarah itu kan non-dik, apakah bisa masuk ke IPS gitu ya. Jadi ada sebenarnya tabel linearitasnya untuk PPG Prajabatan ini. Jadi nggak sembarangan orang lagi gitu, misalnya sarjana hukum bisa masuk ke PGSD gitu kan, jadi udah nggak bisa lagi. Nah, kemudian syaratnya selain S1 itu punya ijazah, dia harus terdaftar di PDDikti. Jadi ya dilihat juga di situ apakah kamu yang benar-benar lulusan dari kampus itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah IPK kamu minimal 3,00. Nah, jadi itu syaratnya. Kalau misalnya IPK-nya di bawah 3,00 ya kan, atau 2,9 gimana Kak gitu kan. Itu nggak boleh ya, nggak bisa. Boleh daftar mungkin, cuman ya nggak lulus ya kan tahap administrasi. Nah, kemudian juga selain IPK, akreditasi prodi kamu juga minimal B gitu ya. Kemudian syarat selanjutnya itu kamu belum terdaftar di dapodik sekolah. Jadi buat kamu misalnya sudah mengajar jadi honorer di sekolah, tapi belum ada dapodik, itu boleh. Misalnya kamu udah ngajar nih kan di sekolah negeri, kamu honorer tapi belum terdaftar di dapodik, boleh ikut PPG Prajab, boleh ya. Tapi kalau misalnya kamu udah jadi guru di honorer di negeri ataupun swasta tapi udah ada dapodiknya, kamu nggak bisa ya, nggak bisa ikut PPG Prajabatan ini karena bakalan terdata oleh sistem bahwa kamu itu udah jadi guru gitu ya. Jadi memang diprioritaskan PPG Prajabatan ini memang untuk yang baru lulus, tapi umur kita itu 32 tahun ya. Batas umurnya 32 tahun. 32 tahun ke bawah bisa. Gitu ya. Jadi memang kebanyakan yang baru-baru lulus, baru-baru tamat itu ikut PPG Prajab langsung lulus kan, itu rezekinya.
Tapi ya banyak juga yang kelahiran 94 juga ada gitu. Di kawan aku ada 2000 ada gitu ya. Nah, jadi batas umurnya tidak lebih dari 32 tahun. Berarti kalau misalnya yang honor-honor yang udah beberapa tahun, udah usianya misalnya 35 tahun, ya nggak ada opsi lain selain ikut PPG dalam jabatan. Berarti dia harus jadi honorer dulu kan di sekolah itu. Nah, ini kesempatan banget memang PPG Prajabatan ini untuk yang baru-baru lulus, ya kan? Nah, biar dia bisa menjadi guru, karena memang sistemnya sekarang, peraturan yang terbaru sekarang dari Menpan RB udah dibuat bahwa calon ASN itu harus ijazah S1, memiliki ijazah S1 dan juga memiliki sertifikat pendidik. Ya, itu dari PPG Prajabatan. Kemudian apa aja seleksinya gitu kan? Apa aja seleksi PPG Prajabatan ini? Nah, jadi seleksinya itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tes administratif, itu tahap 1. Nah, jadi di situ kamu isi data diri, biodata, kemudian juga kalau misalnya ada sertifikat pelatihan, silahkan, itu jadi nilai tambah buat kamu. Kalau misalnya sertifikat prestasi itu nggak ada sih, dilampirkan di administratif itu nggak ada. Kemudian ijazah apakah dilampirkan itu nggak ada. Yang diminta hanyalah nomor ijazahnya saja. Karena dari nomor ijazah udah kelihatan kan di searching ke Pendikti akan terlihat lah apakah kita memang berasal dari kampus tersebut. Kalau ingin mendaftar PPG Prajabatan ini, daftarnya dikenakan biaya 200.000 ya, dikenakan 200.000. Setelah itu ikut tahap 1 administratif, isi data-data, kemudian juga pengalaman organisasi, kemudian upload CV, kurikulum vitae. Kalau aku CV-nya tuh isi pengalaman organisasi, kemudian pengalaman ngajar, kemudian prestasinya apa, kemudian alamatnya di mana, pokoknya profil kita di situ lah itu CV itu. Nah, nantinya CV itu bakalan ditanyakan juga di tahap 3 gitu, sesuai pengalaman kita. Jadi ditanyakan oleh asesor nanti. Kemudian di tahap 1 itu ada esai. Nah, jadi esai ini yang banyak pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan-pertanyaan esai yang harus kamu jawab dari A sampai G. Itu pertama pertanyaannya, kamu harus jawab sesuai pengalaman kamu 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, jadi kalau bisa, ini tipsnya ya, tips lulus juga, kamu harus simpen jawaban kamu itu di screenshot boleh atau ditaruh di Word, agar kalau misalnya kamu lulus sampai tahap 3 di wawancara, kamu bisa mereview kembali apa jawaban kamu di tahap pertama seperti itu. Karena nantinya di wawancara esai itu yang ditanyakan asesor gitu. 1, ketika kamu lulus tahap 1, maka selanjutnya tahap 2. Ya, tahap 1 ini kan daring lah ya, dari online, dari kita daftar dari linknya ini, kemudian dari SIM PKB. Setelah tahap 1 kamu dinyatakan lulus, maka selanjutnya kita ke tahap 2, yaitu substantif. Substantif inilah kayaknya menjadi penentu pertama gitu ya kan. Waktu tahun 2022, kalau aku ikut di gelombang kedua, itu saingannya 64.000 yang daftar. Nah, ketika di substantif itu hanya lulus berkisar 30.000 yang lulus, yang substantif ya. Jadi kayak hilang gitu, lepas langsung setengahnya. Jadi dari situ tersaring dari substantif ini. Karena memang seleksi soal-soalnya itu memang tergolong sulit. Kalau menurut aku ya sulit ya. Jadi soal-soal yang memang lebih meningkatkan kemampuan literasi ya, karena banyak sekali soal-soalnya yang berupa bacaan-bacaan yang panjang. Padahal mungkin soal-soalnya ya kayak ini kan matematika, jadi eksakta gitu kan, bukan secuil pertanyaan gitu. Lebih banyak rangkaian kata-katanya gitu ya. Substantif, jadi itu sesuai dengan bidang studi yang kamu ambil. Misalnya kamu bidang studinya bahasa Inggris, jadi substantifnya ya bahasa Inggris semua gitu. Mungkin terdapat perbedaan ya di gelombang 1 dan gelombang kedua. Kalau di gelombang 1 mereka ada substantifnya itu masih ada soal-soal pedagogik tentang guru, bagaimana kompetensinya gitu.
Nah sedangkan di gelombang kedua nggak ada, pure semuanya itu bidang studi kita lah. Kalau misalnya PGSD ya soal-soalnya soal-soal SD, tapi yang tingkat tinggi gitu kan. Kemudian yang matematika ya soal-soal lebih dominan tuh soal-soal SMA gitu. Mungkin seni budaya, BK, kemudian PJOK, ya udah sesuai dengan bidang studinya masing-masing gitu. Lebih banyak lah berlatih soal. Kalau saya cuman sumbernya itu dari YouTube. Banyak sekali yang mereview soal-soal PPG Prajabatan. Mungkin kalau kita tonton videonya bukan soal itu yang keluar gitu. Cuman karena kita udah latihan, udah tahu kita bentuk soalnya bagaimana. Karena memang yang untuk PPG Prajabatan ini soal-soalnya itu per soal itu jawabannya itu bisa kita pilih lebih dari satu jawaban gitu. Iya, ada 2 kali klik, misalnya AB jawabannya, AC benar gitu, atau ABC benar gitu. Jadi ya kalau matematika ya harus kita buktikan gitu kan. Jadi memang perlu banyak waktu, tapi waktunya hanya singkat saja. Memang harus memanage waktu dengan baik, membaca soal yang mana yang kira-kira kita bisa. Ini tips juga ya, aku sekalian kasih tips-tips juga diselingi sini. Jadi ketika ada soal banyak mungkin wacananya gitu, jangan terpengaruh. Misalnya satu soal ini kita nggak bisa ngejawabnya udah lewat 5 menit lah kira-kira, nggak usah langsung untuk dikerjakan terus menerus, habis waktu. Cari soal yang lain yang dirasa lebih mudah untuk kamu kerjakan gitu. Soalnya pengalaman aku waktu kemarin itu 5 soal aku kerjakan kan, soal-soalnya panjang-panjang kali soal pertama. Nah setelah 5 soal itu dikerjakan, yang soal ke-6 ke-7 itu sedikit gitu, maksudnya ini mudah loh gitu, kenapa nggak ini duluan dikerjain gitu. Kalau tahu gitu kan bisa hampir seluruh soal bisa dijawab gitu. Ini enggak, kayak hampir setengahnya aja yang bisa aku jawab gitu, karena waktunya kurang. 10 soal dengan waktu 90 menit gitu. Kira-kira satu soal itu butuh 1,5 menit aja gitu. Itu emang luar biasa sih kalau menurut aku. Soal-soalnya pun soal-soal SKB CPNS lah. Nah, itu testingnya ya, tesnya itu nggak online. Jadi banyak juga yang nanya apakah tesnya online gitu. Enggak, tesnya offline ya, di kampus terdekat dengan domisili kamu. Kemarin kalau aku tes di Unimed, lab komputernya. Nah, situ banyak juga pesertanya. Ada bikin sesi pagi sama siang, itu dalam waktu hampir 3 jam juga loh ngerjainnya. Dikasih waktu untuk yang masuk sampai ke ujiannya itu kira-kira 3 jam. Ujiannya yaitu substantif, itu ada konten bidang studi dan juga literasi dan numerasi, seperti itu. Nah kalau literasi numerasi, kalau literasi ini lebih ke soal-soal bahasa Indonesia ya. Tentang wacana-wacana, kemudian kayak kemarin itu soal-soalnya skenario, kayak skenario cerita obrolan, itu panjang kali kalau dibuat A4 itu kayak 2 kertas lembar A4 gitu, soalnya aja satu soal. Jadi kita harus memahami ya, karena dalam satu cerita itu untuk menggambarkan 5 soal gitu. Jadi 5 soal ini tapi satu cerita 2 A4 itu gitu. Jadi kan memang harus kita baca semua gitu kan untuk menjawab 5 soal itu. Kalau literasi kira-kira 10 soal gitu. Literasi 10 soal, kemudian numerasi kira-kira 15 soal gitu. Dalam waktu 30 menit loh. Nah setelah kamu ujian, kemudian itu kayak sekitar seminggu baru pengumuman, ya kan, seminggu atau 2 minggu gitu pengumuman. Nah ketika kamu dinyatakan lulus ya, kalau lulus tahap selanjutnya wawancara. Nah banyak sekali yang gagalnya di substantif ya. Nah kalau misalnya lulus di substantif, kamu langsung bisa ke wawancara. Nah di wawancara itu persiapannya kamu baca aja esai yang sudah kamu pernah kerjakan di tahap 1 yang udah disimpan. Itu pertanyaan dari asesor. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang dari A sampai G itu udah memuat 10 kompetensi
guru, tes kepribadian juga. Jadi memang tes PPG Prajabatan ini memang berorientasi pada ASN P3K gitu. Ada tes teknis lah. Jadi teknisnya ini ya di PPG Prajabatan. Jadi ujiannya pada tahun 2022 kemarin itu kami daring. Jadi tes wawancaranya itu daring di rumah masing-masing. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor itu adalah yang pas tahap pertama kita. Jadi mau melihat apakah jawaban kita itu sesuai gitu, konsisten gak jawaban kita, itu sebenarnya yang mau dilihat. Nah, jadi kamu tinggal belajar aja sesuai jawaban yang kamu buat di tahap 1 esai itu gitu ya. Insya Allah lulus. Nah, kemudian pertanyaannya apa lagi selain itu? Pertama kalinya nanti di wawancara, kamu akan ditanyakan sesuai dengan CV yang kamu buat, sesuai pengalaman kamu, pengalaman organisasi mungkin yang kamu buat, kemudian prestasi yang pernah kamu raih, seperti itu. Dan kemudian ya kita tonjolkan juga lah apa yang sebenarnya menjadi keahlian kita gitu, apa yang sebenarnya membuat mereka harus memilih kita gitu loh. Kalau aku kemarin penjelasan bahwa aku tuh content creator gitu kan, punya YouTube, sering buat video-video pembelajaran, kemudian juga pernah ikut lomba gitu kan, juara 3 tingkat nasional lomba video pasca sarjana gitu kan. Jadi memang ya jadi nilai plus juga gitu, kemudian juga udah S2 gitu. Nah, kalau misalnya kamu S2 kan ijazahnya itu kan nggak kepake kan waktu di tahap pertama gitu, karena nggak ada dilampirkan ijazah S2 gitu kan. Nah, jadi itu untuk poin plus di wawancara aja. Jadi kamu bisa jelaskan bahwa kamu memang semangat gitu, masih terus semangat untuk meraih ilmu gitu, terus belajar, makanya sampai sekarang, sampai setelah tamat S1 saya melanjutkan S2 gitu, selanjutnya saya bekerja gitu. Jadi ke arah menunjukkan keahlian kita, kelebihan yang kita miliki gitu ya. Buat kalian misalnya kayak mana Kak, kalau misalnya aku nggak punya pengalaman gitu kan, pengalaman kerja atau pengalaman ngajar gitu. Nah, jadi ya itu kita ambil dari hobi kamu aja, hobi yang positif. Misalnya suka ikut relawan, menjadi relawan atau jadi panitia masjid gitu. Ada kok banyak kawan-kawan aku juga yang pengalamannya seperti itu. Jadi yang nggak semua ada pengalaman ngajarnya gitu. Ada yang jadi tentor, kemudian jadi guru juga ada gitu. Ya tergantung kamu sih bagaimana menceritakan atau mendefinisikan diri kamu untuk menjadi guru profesional di sini. Karena saingan kamu juga banyak. Nah, itu dia. Kalau misalnya kamu lulus wawancara, Tara siaplah di plotting ke kampus-kampus. Jadi ya LPTK-nya disesuaikan dengan daerah yang kamu pilih sendiri. Kamu bisa pilih LPTK mana, bisa sesuai dengan yang ada bidang studinya gitu. Misalnya di Unimed nggak ada geografi di saat ini gitu. Kemarin waktu 2022 misalnya nih. Nah, jadi ya yang ada di UNP di Padang, ya udah kamu harus pilih yang di UNP karena di situ yang ada bidang studinya gitu. Atau kamu memang milih di Unimed tapi tiba-tiba di plotting di kampus lain kayak kami kan, kami pilih LPTK-nya Unimed tapi di plotting ke kampus lain karena di situ penuh, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita ya ikut aja aturan dari pemerintah. Nah, kemudian apakah kuliah ini gratis PPG Prajabatan? Jawabannya iya ya. Jadi ini gratis, semua gratis, kuliahnya gratis. Jadi kita ini udah didanai dari anggaran pemerintah, anggaran Kemenkeu lah ya kan, untuk PPG Prajabatan ini sebesar 17 juta per orang, per mahasiswa. Ini nggak tanggung-tanggung loh untuk PPG Prajabatan ini, dananya triliunan loh. Jadi ya nggak sembarangan orang bisa, ya memang harus berkualitas lah istilahnya seperti itu. Jadi memang jangan kayak merasa kayaknya gampang banget ya masuk situ gitu, atau kayak sepele lah istilahnya, saingan kamu tuh banyak gitu ya. Jadi kamu harus berusaha dan giat belajar dari sekarang ya.
Kemudian ini untuk di tahun 2023 gelombang ketiga katanya akan dibuka di bulan Februari atau sampai sampai April gitu ya untuk durasi pengumumannya, karena belum tahu nih, tapi arah kebijakannya akan dibuka. Katanya kuotanya akan lebih banyak, yaitu 60.000 guru. Kalau 2022 kan kuotanya itu 40.000. Nah, kalau ini 60.000 untuk mengisi kekosongan guru di 2024. Kalau kami kan yang 2022 itu untuk mengisi kekosongan guru di 2023. Gitu ya. Nah, jadi banyak yang dibuka dan diprioritaskan yang bidang studi kejuruan. Ya, SMK. Baik itu yang jurusan kesehatan, perawatan, politik, kan, untuk komputer, pembangunan, bidang studi kejuruan yang lebih diutamakan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bidang studi lain akan dibuka juga, ya. Belum keluar juga informasinya, nanti dipantau terus Instagramnya di PPG Kemendikbud. Yang nanya, apakah daftar PPG Berajabatan ini harus jadi honorer di sekolah dulu atau enggak? Enggak jawabannya ya. Jadi nggak harus, kamu misalnya nggak punya pengalaman jadi honorer di sekolah pun bisa daftar di sini gitu. Dengan syarat yang udah aku bilang tadi gitu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, apa sih bedanya gitu. Nah, kalau PPG dalam jabatan itu berarti kamu sudah menjadi guru di sekolah, kemudian udah terdaftar Dapodik namanya. Ya, udah tercatat di kementerian bahwa kamu memang guru di situ gitu. Nah, PPG-nya itu pendidikan profesi gurunya itu diselenggarakan selama kurang lebih 1 semester atau 4 bulan saja lah gitu. Tapi kalau PPG Prajabatan itu dalam kurun waktu dalam 1 tahun. Itu perbedaannya. Kemudian dari segi mata kuliahnya juga berbeda, segi seleksinya juga berbeda. Kalau dalam jabatan dia ada ngerjain pretest untuk seleksi masuknya, apakah lulus. Nah, ini yang PPG dalam jabatannya. Kalau misalnya lulus PPG dalam jabatan pretestnya, maka menunggu antrian agar bisa kuliah. Nah, itu nanti diplotting dari pemerintah kapan dia bisa kuliahnya, ya seperti itu. Nah, kalau PPG Prajabatan, di situ kamu lulus, ya udah di situ kamu kuliah gitu. Jadi emang ya cara instan nih kan, cara instan PPG Prajabatan ini. Dan memang ya untuk masuknya juga sulit gitu. Oke gitu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya keuntungan? Kita sekarang berbicara keuntungan lulus, kan? Keuntungan lulus PPG Prajabatan. Nah, jadi setelah lulus ini kita akan dipastikan mendapatkan sertifikat, sertifikat pendidik yang bergelar GR 1. Nah, kita sudah ditempatkan langsung. Jadi ada perubahan ya PPG Prajabatan tahun-tahun lalu sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau dulu itu nggak ada kepastian menjadi guru. Jadi lulusan PPG Prajabatan kita ambil lah yang 2018. Karena pertama kali kan yang PPG Prajabatan itu 2018. Kita nggak bicara SM3T ya, karena itu udah lama banget. Nah, ini tahun 2018 mereka setelah lulus itu nggak langsung jadi guru gitu. Mereka harus cari sekolah dulu tempat mereka akan bekerja. Jadi cari sekolah sendiri lah istilahnya, tapi mereka udah punya nih nilai tambah, ada sertifikat pendidik. Atau mereka langsung tes CPNS, ini ada sertifikat pendidik gitu. Jadi ada nilai plusnya gitu ya. Kalau dulu kan CPNS itu SKB-nya itu udah langsung otomatis mereka dapat nilai maksimal. Tapi ya SKD wawancara tetap ujian gitu ya, itu udah dapat nilai plus lah dia gitu. Jadi rata-rata misalnya kita ambil lah di UMSU, ini kami kan kalau aku kuliah PPG-nya di UMSU, PPG Prajabatan 2018, semua 26 orang matematika itu mereka lulus semuanya PNS semua, tapi ada satu orang yang nggak lulus PNS gitu. Nah, jadi memang kemudian arah kebijakan yang tahun ini gitu kan, tahun terbaru ini PPG Prajabatan 2022 dengan peraturan terbaru PPG Prajabatan model baru, banyak sekali perbedaannya, perubahannya gitu. Jadi memang ya berita-berita juga akan simpang siur gitu, karena memang masih baru gitu. Cuman yang nggak terlepas dari yang lama
ya. Kalau sekarang kan ASN P3K ya untuk guru. Nah, di sini PPG Prajabatan lulusannya sudah mengantongi nilai maksimal untuk yang bidang teknis ya. Tes teknisnya kan ada 3 tuh, manajerial, kultural. Nah, itu kalau misalnya teknisnya udah maksimal lah nilainya. Baru yang 2-nya inilah ikut lagi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah lulusan PPG Prajabatan akan langsung ASN gitu kan? Tentu jawabannya gitu kan, bisa dibilang lah 90%. Itu persentasinya ya. Jadi ya kita nggak bisa muluk-muluk lah. 10%-nya ya sesuai dengan arah kebijakan pemerintah gimana nantinya. Kalau sejauh ini ya segitu gitu. Karena memang sekarang ya PPG Prajabatan ini berorientasi pada seleksi ASN dan juga Latsar. Jadi kita PPG Prajabatan ini udah sekalian Latsarnya gitu selama setahun. Latsar kan juga setahun, udah lulus PNS, ASN lah, udah lulus ASN, dilatsarkan lah istilahnya kan, dilatsarkan itu kan selama setahun. Nah kalau ini PPG Prajabatan udah latsar duluan dia, karena udah lulus kan seleksinya. Kemudian juga dilatsarkan setahun, kemudian langsung ditempatkan penempatan seperti itu ya. Sistemnya gini, kita lulus nih PPG Prajabatan, kita lulus udah dapat penempatan sekolahnya, di mana guru pensiun sesuai dengan domisili kita. Nah, kita udah jadi guru nih di sekolah domisili kita. Nah, udah dapat tunjangan ya kan, karena memang udah dapat kita jabatan fungsionalnya sebagai guru. Nah, udah didaftarkan juga langsung dapodiknya oleh pemerintah langsung ke Mendikbud. Nah, kemudian sambil kita mengajar di situ di sekolah itu di mana kita ditempatkan, di situ juga kita tes ASN P3K-nya. Nah, seperti itu. Jadi ya lulus dari sini kita harus tetap juga ujian. Tapi memang di ujiannya ini ya kita diprioritaskan untuk lulus gitu. Jadi emang ya harus ngerti sendiri lah gimana maksudnya gitu kan. Bukan maksudnya lulus PPG ini langsung PNS gitu, enggak. Bukan gitu ya. Jadi kita ya harus ikut juga prosedur-prosedur. Bagaimana kalau mau jadi ASN? Pasti ujian juga kan. Nah, ujiannya ini kita udah punya ini nih pegangan nih, sertifikat pendidik itu udah jadi nilai plus dan juga udah jadi syarat kan, syarat ASN harus S1 dan PPG gitu. Itu ya udah bisa menjawab lah ya apakah langsung ASN atau enggak gitu ya. ASN yang terbaru nanti tahun ini juga setelah lulus mereka ASN mereka langsung di PPG Prajabkan gitu. Jadi sama kan, ini PPG Prajabatan udah latsar maka tinggal ASN gitu. Jadi memang ini sistem yang baru dan aku sangat mendukung program pemerintah ini karena memang jadi nggak kerja 2 kali gitu. Kita nggak, misalnya kita ASN tapi udah nunggu 5 tahun 6 tahun dulu baru PPG-nya gitu. Jadi cuma gaji pokok aja yang dapat, sedangkan tunjangan enggak gitu. Ya kita maksudnya berbeda dengan instansi yang lain, kementerian yang lain tuh langsung dua-duanya dikasih gitu kan. Nah inilah salah satu solusinya ya, kita PPG Prajab ya langsung ASN atau ASN yang tahun ini lah terakhir mungkin ya, yang tahun ini lulus ASN P3K maka langsung PPG Prajab kan. Kalau untuk seterusnya ya harus PPG Prajab dulu ya, karena syarat ASN harus PPG Prajabatan gitu ya. Nah itulah dia keuntungannya. Nah mungkin sekian ya pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang mau bertanya silahkan bertanya aja di kolom komentar ya. Mungkin bisa nanti di video-video selanjutnya akan dibahas mungkin mengenai pertanyaan-pertanyaan esainya apa gitu ya, banyak yang nanya. Nanti kita di video selanjutnya aja. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.